ونفعنا به في الدارين آمين يا رب العالمين. Ahmad Zarruq dalam syarah hikamnya ini berkata, wanzur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Sebagaimana di penutup pengajian kita sebelumnya, kita belajar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ya, kalau di kitab ini sebenarnya tidak ada tertulis innamal a'malu binniyati, ya. Tapi di sini langsung faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Nah, minggu lalu kita bahas bahwa ayat hadis tentang niat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika diucapkan namanya ada asbabun nuzulnya. Apa itu asbabun nuzul? Kalau ayat ada namanya asbabun nuzul, kalau hadis ada namanya asbabul wurud, ada sebabnya. Kenapa Nabi langsung bilang begini? Nah, dijelaskan dalam kitab bahwa sebab yang melatar belakangi Nabi mengatakan tentang niat itu karena melihat fenomena yang terjadi. Jadi ini adalah khutbah pertama Nabi di Madinah. Jadi kalau kita ditanya apa khutbah Nabi yang pertama, ini nih hadiskah yang biasa kita dengar, innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Apa latar belakangnya? Ketika itu ada sahabat hijrah dari Mekah dan Madinah, dari Mekah ke Madinah. Nah, temani Nabi, rombongan Nabi. Bahkan ada yang berangkat duluan, memang dalam riwayat berangkat duluan nih. Yang menemani Nabi 100% itu cuma Abu Bakar As-Siddiq. Yang menyusul itu Umar. Tapi banyak sahabat duluan. Nah, kemudian seperti ini, kumpul nih. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang Mekah, orang Madinah kumpul. Ya, ada orang penduduk asli Madinah dengan orang pendatang Mekah. Nah, terutama yang pendatang di Mekah, Nabi kan itu memiliki apa istilah kita sekarang ini, indra keenam. Ya, ada mukjizatnya Nabi, ada kehebatannya Nabi, bisa membaca hati dan melihat spiritual kita. Apakah itu mustahil? Jawabannya tidak, bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa tidak mustahil? Karena secara umum, ya, kita ini diciptakan dari roh yang sama. Al-Quran mengatakan wa nafakhtu fihi mir ruhi. Pasti roh kita ini sumbernya satu, Allah, ya. Bagaikan aliran listrik yang kita lihat ini, baku kontak sebenarnya, baku kontak. Maka kalau ada ibu-ibu dia seramakan anaknya, kemudian ibu-ibu merasakan rindu banget, ya, rindu gelisah, mungkin anaknya sakit, itu memang betul. Ternyata di telepon, sakit betulan nih, flu atau apa. Ada biasa begitu kejadian-kejadian, firasat, tiba-tiba tak bayang, ini. Kenapa? Secara spiritual menjawab itu memang realita. Dan itu memang memungkinkan. Sebagaimana Nabi ini ketika ingin menyabdakan ini, dia melihat spiritual, keadaan spiritualnya sahabat. Nah, kalau itu diturunkan kepada kita, seorang ibu merasakan bagaimana anaknya, atau begitu pula anaknya merasakan bagaimana orang tua baik atau tidak ini atau apa, atau kita baku saudara, kenapa tiba-tiba rindu sama ini dan seterusnya. Ternyata betul, apakah mau datang, apakah sakit, atau bahkan nauzubillah mau meninggal, ya kan? Kenapa itu bisa? Bukan istilahnya kebetulan. Saya tidak mempercayai setelah belajar Al-Hikam ini, saya tidak mempercaya ada namanya kebetulan pas-pas, ya kan? Yang kita tahu adalah itu semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmunya itu ada karena roh kita sama, baku kontak batin istilahnya, ya. Nah, begitu pula Nabi lebih-lebih kontak batinnya itu pasti lebih tinggi daripada kita. Maka Nabi melihat apa yang dilihat Nabi yang tidak dilihat oleh sahabat yang lain. Jadi Nabi itu matanya tajam, telinganya tajam.
Ya, apa buktinya matanya tajam? Tembus itu Nabi. Makanya ini Nabi bersabda ini bahwa Nabi tahu bahwa di antara orang yang di sini tidak semua orang ikhlas. Di antara orang yang meninggalkan rumahnya dari Mekah ke Madinah tidak semua orang baik. Lillahi ta'ala, tidak semua. Ya kan? Nabi tahu. Oh, ada yang mau begini, ada cuma ikut-ikutan. Nah, termasuk ini hadis dikatakan, wa man kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yatazawwajuha. Siapa mau ikut sama saya kemarin hijrah jauh-jauh meninggalkan ratusan kilo meninggalkan kampungnya, ya, tapi dia karena mau dunia saja. Ketika itu sahabat langsung pikir, kenapa dunia? Bahkan Nabi menjelaskan dalam sebuah riwayat, tambah lagi, aw imra'ah, atau karena gara-gara cewek. Langsung Nabi sahabat langsung ketika itu kaget, wah, gara-gara cewek juga. Wah, ternyata Nabi tahu ada anak muda penduduk Mekah ikut Nabi ke Madinah, anak muda. Ada calonnya di Madinah, ada calonnya, ya, ceweknya, erki bunting, ya kan? Apakah disetujui atau tidak disetujui orang tuanya atau apa dan seterusnya, ikut Nabi deh. Mumpung ini, aji mumpung. Mumpung kita ini ikut Nabi deh. Berarti apa niatnya? Bukan lillahi ta'ala. Maka Nabi, tapi ada adabnya Nabi, tidak nak tunjuki, oh kau ini begini, kita ini begini, tidak. Tapi Nabi adabnya itu nak sampaikan di depan umum, tersinggung ki. Tidak. Jadi enak itu Nabi, tidak suka kita permalukan. Ini sifatnya orang yang suka belajar al-hikam. Kalau kita mau ditegur atau mau dikasih nasihat, ya siri-siri kita kalau ditunjuk-tunjuk ki. Ya kan, banyak orang apa bilang orang, apakah sirik ki? Ya kan, sirik napace itu kau, kita sifat itu di sini sirik napace. Makanya Nabi supaya kena baik yang ikhlas, supaya tambah ikhlas. Yang karena cewek beribadah mau hijrah kepada Nabi, ikut sama Nabi juga berubah menjadi ikhlas. Nasapuratai. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul, maka dia dapatkan Allah dan Rasul. Siapa yang hijrah karena dunia, karena uang, maka dua tonjina dapat. Atau karena cewek, wanita, cewek tonjina dapat, tetapi dia tidak dapat Allah dan Rasulnya. Di sini kemarin kita berbicara tentang ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan keikhlasan dalam beribadah. Kenapa? Di sini ditambahkan, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yatazawwajuha aw yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Di sini qultu qila dzikrul mar'a li annaha bayyana. Di sini disebutkan bahwa kenapa cewek di sini Nabi sebutkan. Mohon maaf. Di sini katakan bahwa ada peristiwa yang melatar belakangi itu tadi, satu, ya. Kemudian yang kedua, itu adalah maratibud dunya wad din. Apa artinya? Salah satu tingkatan godaan kita di dunia itu adalah misalkan ini lawan jenis. Makanya saya minta bapak-bapak dan jamaah semua harus mengetahui apa yang menjadi titik lemah kita. Seingat saja saya sudah sampaikan beberapa bulan yang lalu, saya ulang untuk kedua kalinya bahwa setiap kita punya namanya titik nadir. Apa itu titik nadir? Titik lemah. Apa itu titik lemah? Mate-matean. Ada mate-matean tak. Jadi kalau begini ada mati kirita. Di sini diberikan contoh. Ada orang mati kirinya cewek atau cowok. Ada kan biasa itu mati kirinya. Maka kalau kita sudah bisa ikhlas dan bisa menghadapi mati kiri kita, selamat maki. Ada orang tidak kalau cewek atau cowok tidak tapi dia mata kirinya mohon maaf uang. Ya kan? Kalau kita bisa lawan ini, hadapi ini, berarti itu surga tak. Kalau dikalah itu neraka tak. Jadi ini mati kiri kita. Kalau kita bisa hadapi surga, kebaikan. Tapi kalau ini mati kiri itu adalah tidak bisa kita hadapi, maka itu adalah
neraka bagi kita, ya kan? Makanya ada orang mati kirinya apa coba? Wanita, harta, uang, dunia, ada juga keluarga, ada apa lagi? Ada jabatan mungkin. Coba lihat kemarin, banyak ya. Kalau dilihat hartanya banyak, dilihat uangnya banyak, perusahaannya banyak. Kenapa masih mau jadi pejabat? Kenapa kira-kira? Ya kan? Karena enak memang jadi pejabat, mau tunjuk-tunjuk. Dan ada juga memang orang mati kirinya jadi pejabat. Jadi tidak puas pi harta, tidak puas pi, sehingga dia, ya kan? Kalau money politik, nauzubillah, kalau money politik dia rela misalkan hamburkan 100 juta, 1 miliar dan seterusnya. Nah, kan uang bukan mati kirinya. Apa mati kirinya? Mau dihargai. Keluar mobil, dibukakan pintu mobilnya. Masuk rumah, dibukakan pintu rumahnya, iya kan? Mau pergi kerja, mau disopiri, iya kan? Ada ajudannya, pegangkan tas, ya kan? Dan seterusnya. Ada orang memang suka begitu, ada juga memang tidak mau begitu, ya, tidak mau. Nah, apalagi kita di Bugis Makassar ini, kalau kita lihat keturunan yang ada, mohon maaf, memang saya harus akui bahwa ada keturunan raja di antara kita yang mungkin saking ikhlasnya atau tidak mau terlalu dimuliakan. Istilahnya kita sama-sama jadi manusia. Ya, mungkin dia keturunan Hasanuddin kah, keturunan Arab Palak kah, atau keturunan apa. Nah coreki andina, nah coreki karainna, nah hilangkan puang. Jangan mau panggil puang saya, hilangkan. Atau juga ada mungkin keturunan Habib kalau mau agama. Keturunan Nabi, keturunan Arab, Habib, yang bisa dilihat dari struktur mukanya, ya kan, bagaimana mancunnya, bagaimana apanya dan seterusnya. Tetapi ya kan dikasih hilangi dikasih hilangi gelarnya sayyidnya. Bukan iman kita sayyid marentongi, sayyid itu orang Pangkep asli itu kalau sayyid, iya Pangkep terong. Ini sayyid artinya Saripa, apakah As-Sagaf, Al-Aidid, apakah kan, ya kan, dan Al-Adrus, itu kan ada begitu. Sehingga dia walaupun keturunan Nabi, keturunan Arab, jangan dikasih begitu, embel-embel, pam-pam, coret nih itu. Ya kita semua sama lagi. Ada orang begitu. Itu berarti orang bahwa, tidak mau saya dihormati begitu, biasa-biasa aja. Ada juga tak balik. Ini ada orang tak balik. Bukan misalkan keturunan itu, kasih namaku Andi, harus benar. Kalau diundang tidak ada begitunya. Ada puannya juga, puang atau karaing. Kalau tidak, nama kau datang. Ada tuh orang begitu. Atau juga mungkin dia bukan keturunan Arab atau keturunan Nabi. Kasih namaku Sayyid, Syarifah, Al-Aidid, Al-apa. Ada juga orang begitu. Ada begitu, orang tak balik ya. Ada juga memang ada mentong, wajar. Ya kan? Ada juga tidak mau di mentong atau tidak ada mentong ji. Oke, wajar. Ada juga nak balik. Ada sebenarnya tetapi dia nah hilangkangi, nah cokko kalenna, nah sembunyikan. Ada juga sebenarnya tidak, ya kan? Tapi cek, nah kasihkan. Di situ orang dilihat. Karena di situlah dilihat struktur keluarga kita. Ada orang suka dihormati, ada juga biasa-biasa mungkin ya kan? Apa artinya? Setiap orang ada punya keterbatasan masing-masing. Ada orang suka masing-masing berbeda dengan yang lain. Jadi seseorang itu punya tabiat karakter masing-masing. Coba kita lagi di sini. Kita berikan contoh. Laki-laki, perempuan, oke, haknya sama. Tapi ada tidak karakternya masing-masing? Saya berikan contoh. Ada terjadi ada seseorang yang jatuh di jalanan. Ya. Yang jatuh itu cewek, yang jatuh itu laki-laki. Bapak Haji, yang mana lebih cepat disorong? Yang mana? Iya kan? Laki-laki ji. Bangun sendiri mau kau. Ya kan, kalau cewek sini. Iya kan? Iya kan? Tabiat manusia. Ya kan? Ada yang jatuh sama-sama cewek. Ada ABG, ada ABG muda, ada ABG tua. Iya. Bagaimana sikap kita? Iya kan? Beda kan? Itu manusiawi. Berarti kita sebenarnya walaupun sama-sama laki-laki perempuan memiliki keterkaitan atau tabiat yang berbeda. Ini yang kita harus latih untuk mengendalikannya.
Laki-laki dan ibu-ibu, perempuan dan wanita, bapak-bapak dan ibu-ibu, apa perbedaannya? Coba kita lihat. Bapak-bapak atau laki-laki itu suka menggombal, perempuan suka digombal. Ya ibu, endakkah? Dah suka digombal kah? Cuma bapak-bapak ini ketika menggombal harus apa? Biasa orang memang lebay ya, ada biasa terlalu apa dan seterusnya. Ya, itu. Jadi laki-laki suka menggombal, perempuan suka digombal. Cakep. Iya, kau bagaikan bidadari hidupku. Iya kan, dan seterusnya. Jadi perempuan suka. Tinggal ada yang perempuan biasa suka sekali digombal, ada juga harus kadar gombalannya pas-pas. Nah, ya kan? Itu artinya apa? Kita harus tahu tabiat kita. Jadi jangan kita mati kiri gara-gara begitu. Ya, jadi kalau kita terlalu suka dipuji, bahaya. Kalau ada orang puji ki atau tidak sengaja kodong, tidak nak puji jak itu apa? Kenapa itu harus tidak pernah tersenyum sama saya? Padahal memang mau senyum apa? Ya kan, biasa-biasa ji. Itu. Jadi beda-beda orang. Ya, makanya mohon maaf kalau ada perempuan di luar sana sampai saat ini tidak mau pakai jilbab, tabiatnya wanita, mohon maaf, suka memperlihatkan. Tabiatnya laki-laki suka melihat. Ya. Laki-laki suka melihat. Perempuan suka memperlihatkan. Makanya ada baju seksi. Iya kan? Bapak-bapak biar pakai cambi-cambi tidak dibilang seksi, biasa aja. Iya kan, pakai cambi-cambi kelihatan lagi bulu ketik. Nah apa? Bahkan dibilangi rantasa. Iya kan? Tapi kalau cewek begitu pakai cambi-cambi, seksinya mama hari ini malam Jumat ya kan, dan seterusnya. Ya kan? Begitu. Apa artinya? Di sini pelajaran Al-Hikmah kita belajar bahwa ada namanya psikologi manusia. Saya ulang, ada namanya ilmu psikologi Islam, psikologi manusia. Ketika kita mengetahui psikologi kita, karakter halus dari kita, tabiat kita, sifat kita, ya kan? Oke, bagaimana membeludak, marahkah, atau bagaimana juga peka atau sensitif, bakir dan sebagainya. Ini kita tidak boleh diobok-obok oleh sebuah perasaan. Cukup hati ini diobok-obok oleh Allah saja. Artinya ini hati cuma dikendalikan oleh Allah. Mau senang atau bahagianya dikendalikan oleh Allah. Tapi ketika hati ini masih terpengaruh oleh oleh tetangga, oleh sahabat, oleh orang lain, kita gampang naik turun gara-gara orang lain, nah bilang orang netizen, maka itu menunjukkan keikhlasan kita perlu ditingkatkan. Ada orang rajin beribadah, misalkan di sini diberikan contoh. Ada orang abidun, apa itu abidun? Ahli ibadah, rajin ibadah lah, ya. Ada yang puji, tambah rajin beribadah. Ada yang calai, malas, ya kan? Atau tidak ada yang puji, malas. Nah itu berarti dia rajinnya gara-gara apa? Ada yang puji atau tidak ada tanggapan positif dari orang lain, kecuali dibilangi tambah itu rajin, langsung kita tambah semangat. Itu artinya apa? Belajar ilmu ikhlas bukan mendengarkan netizen. Belajar ilmu ikhlas itu adalah tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain tentang ibadah. Tapi kalau tentang muamalah boleh kita tampung. Bagus kalau ini di sini, ini bagus ditempatkan di sini. Oke, boleh. Tapi kalau tentang ibadah, ikhlas. Jadi kalau muamalah itu tidak ada pengaruhnya ikhlas atau tidak ikhlas. Ya, kalau muamalah tidak ada pengaruhnya ikhlas atau tidak ikhlas. Ya, oke. Jadi kalau muamalah. Tetapi kalau beribadah itu mempengaruhi antara ikhlas dengan tidak ikhlas. Jadi kita sholat, ikhlas tidak ikhlas, ya kan? Ikhlas tidak ikhlas. Oke. Ya. Tapi kalau tentang muamalah secara umum, biar tidak pakai itu cocok ji, tidak apa-apa ji, enteng saja. Di sini dikatakan kalau sebuah ahli ibadah kemudian dia mengingat Allah, bertambah mengingatnya Allah gara-gara pujian, berarti ahli ibadah itu harus bertaubat. Bahayanya ya. Taballah, harus bertaubat kepada Allah. Padahal ahli ibadah ini. Ya, makanya kenapa ahli ibadah disuruh bertaubat? Harusnya ahli maksiat disuruh taubat.
Orang kan maksiat, ada painung, ada apa, itu tobat kanu. Sambayang ke oke, itu wajar. Itu ilmu syariat. Sekarang kita tingkatkan. Tobatnya orang dalam mempelajari al-hikam, pelajaran spiritual ini bukan hanya ahli maksiat. Di sini tidak ada ahli maksiat. Kalau ada ahli maksiat, berarti tidak mau sholat maghrib, iya kan? Tidak mau sebentar sholat isya, tidak mau tadi sholat asar dan seterusnya. Tidak ada di sini secara umum. Tapi di sini dikatakan al-abid ahli ibadah harus juga bertobat kepada Allah. Kenapa? Kenapa ahli ibadah bertobat? Itu tadi. Ketika dia beribadah tidak ikhlas kepada Allah, maka itu namanya apa? Bertobat. Qala al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berkata, syiriknya pendosa adalah menyekutukan Allah. Dan syiriknya ahli ibadah riya dalam beribadah. Jadi kalau ada ahli maksiat tadi syirik, dia mungkin mohon maaf ada bawa sesajen, ada bawa ini, ya kan? Ya. Dia musyrik. Nah, kasih dua ya Allah. Oke. Berarti itu musyrik besar. Tetapi ada juga ahli ibadah musyrik. Mungkin dia sholat, mungkin dia puasa, mungkin dia mengaji, tetapi kok ada musyrik? Kenapa ada musyrik? Karena dia tidak ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara al-hadis at-tawil. Ada hadis yang panjang tentang ahli ibadah. Saya lupa apakah di sini sudah sampaikan atau belum, tetapi mumpung kita berbicara tentang ibadah dan ikhlas, di sini dikatakan ahli ibadah. Ada 3 ahli ibadah. Di sini sebenarnya ada urutannya, tetapi saya ambil yang ketiga dulu. Ada ahli ibadah yang namanya mati syahid. Ketika ditimbang-timbang ya pada hari mahsyar, yaumul mahsyar, pada mahsyar ditimbang-timbang, wahai orang yang mati syahid, apa yang kau lakukan? Si fulan, apa yang kau lakukan? Ya Allah, aku ini ya mengorbankan nyawa saya berperang lillahi taala. Untuk apa? Menegakkan Islam. Oke. Ingat, ada kan namanya dulu CCTV. Makanya di sebelah kiri kanan kita ada namanya malaikat rakib atib. Oke, diperlihatkan. Oh ya Allah, coba sini kan, tuh mungkin juga kafir kah? Apa dan seterusnya. Tapi pada akhirnya aku juga ditobo, aku juga meninggal. Ya Allah, aku mati syahid. Mati syahid. Tetapi apa yang terjadi? Allah memanggil malaikat Malik. Siapa itu malaikat Malik? Wali kotanya neraka. Malaikat Malik. Harusnya mati syahid, apa yang dipanggil? Wali kotanya surga, ya kan? Penjaga surga. Malaikat Ridwan namanya. Tapi ini Allah panggil malaikat Malik. Kenapa malaikat Malik? Kenapa? Salah satu malaikat dari beberapa malaikat yang tidak pernah tersenyum dalam riwayat itu adalah malaikat Malik. Tidak pernah tersenyum, ya kan? Tidak mentong, gamusunar rusuh kelihatan. Karena memang penjaga surga. Penjaga neraka. Kenapa ini Allah? Kenapa ini? Dari tampannya saya, kenapa malaikat ini? Malaikat Malik. Betul. Engkau mati syahid. Engkau membela agama Islam. Tapi itu kulina. Hatimu ini mau jauh dibilang, ya tawah hebana. Ya tawah mau jadi pemberani. Ya tawah. Mau jadi begitu. Ya kan? Apalagi kalau dikompak-kompak, begitu. Tapi hatimu bukan untuk saya. Di surga ini hanya orang yang hatinya untuk aku. Makanya dicuci dulu di neraka. Wali kota neraka, ambil gini. Satu. Yang kedua. Ada namanya ahli sedekah, orang dermawan. Apa dilakukan di sini? Saya menyumbang panti asuhan, saya begini, saya kasih makan orang, saya begini, ya kan? Ya. Orang kaya baik lah istilahnya kalau kita sekarang. Walhasil, ibu-ibu, bapak-bapak sama. Siapa dipanggil? Wali kotanya siapa dipanggil? Wali kotanya neraka. Malaikat Malik. Catat lagi. Ini anggota yang terakhir, yang kedua dari terakhir. Catat lagi. Kasih masuk situ. Kenapa ya Allah? Saya suka menyumbang. Saya tidak termasuk orang seke, orang kikir, ya kan? Saya suka menyumbang apa dan sebagainya.
Betul, kuli ji itu kuli. Anda memang menyumbang karena tidak suka dibilangi seke. Anda memang menyumbang supaya dibilangi orang dermawan. Anda menyumbang, Anda berbuah hati karena begini, mau jadi puji-puji, ya kan? Walhasil hati Anda lagi-lagi, nauzubillah, neraka. Susah nanti menjadi orang baik. Orang baik, susah tidak susahnya, memang banyak rintangannya bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti kebaikan itu dikatakan baik kalau yang kita lakukan memang baik. Contoh sholat, ya kan? Satu. Dan caranya juga baik. Saya sholat tapi mohon maaf tidak berwudu. Mohon maaf kalau laki-laki pakai celana pendek atau perempuan tidak pakai jilbab, ya kan? Bagaimana itu? Walaupun sholat baik tetapi cara tidak baik. Dua. Satu lagi, harus juga niat dan tujuan baik. Makanya tujuan kita Allah, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Tujuan kita Allah. Maka itu baru dikatakan baik. Ya, jadi yang kita lakukan baik, caranya juga baik, dan yang kedua adalah tujuannya, niat kita baik. Nah, sekarang kita belajar. Mungkin kita sudah lakukan 1, 2 ini. Maka Al-Hikam ini yang ketiga menjelaskan tujuan dan niatnya juga kebaikan harus baik. Baru dikatakan kesempurnaan dalam kebaikan. Kalau ada cacat diantaranya ini, geser lagi, ya. Tapi kalau mau dipilih di antara 3 ini, ya, di antara 3, cuma 2 misalkan atau cuma satu, maka pilihlah yang terakhir. Ya, pilihlah yang terakhir. Itu yang paling berbobot. Apa maksudnya, Ustaz? Saya kemarin beberapa tahun yang lalu ditelepon oleh teman SD yang merupakan tentara. Kemudian dikatakan, Ustaz, saya selama basis di hutan kurang lebih 3 bulan, ya, berapa lama di hutan, yaitu pakaian apa adanya yang melengket di tubuh, tenaku sembayang sekali. Tenaku sembayang, brother. Kenapa? Baju boto, iya kan? Kita di situ ada tanah, ada apa dan sebagainya, ya kan? Berapa lama dipakai ini? Belum kita tidak mandi ataupun cuci, tidak pas sungai dan seterusnya, ya kan? Sirik-sirik ini di hadapan Allah baru tidak begini. Satu pendapat. Ya, caranya kan sholat kotor, ya, bajunya kotor, berarti syariatnya tidak baik. Oke. Tapi kalau kita belajar Al-Hikam, saya kasih saran. Mungkin cara tak cocok. Tapi kalau hemat saya sama ayah, sambayang ki. Botok, sambayang ki. Niat itu kasih baik. Kemudian ada namanya menghormati waktu sholat. Menghormati waktu sholat. Jadi istilahnya ini waktu kodong, istilahnya waktu ada tuannya semua. Tamu kita ini waktu sholat. Kalau datang waktu sholat dicuekin, berarti sama Ramadan datang tamu kita dicuekin. Bagaimana? Maka di dalam ilmu usul fikih dikatakan ihtiramu lil waqti sholat, menghormati waktu sholat. Jadi sholat saja. Yang penting niat kita, ya Allah begini jika ada angkuk kodong, tidak ada baju. Beda kalau banyak baju tak baru botok dipakai. Berarti kita tidak menghargai Allah. Ada di lemari baju bersih, kenapa baju kotor dipakai? Ya kan? Ada di lemari baju bersih, kenapa baju tidur dipakai? Salat. Apalagi celana dalam botok dipakai. Nauzubillah. Ya kan? Banyak yang lain. Ya, begitu. Tapi kalau di sana bagaimana? Menghormati waktu sholat. Oke, satu pendapat silahkan lakukan. Tapi kalau Anda datang baru-baru ini menelpon saya, kalau saya kasih pendapat sembahyang mati, ya kan? Lillahi ta'ala, ya, insya Allah. Kita di tengah padang pasir, ya, kita pakai celana pendek. Kita kehausan, mau sholat, kemudian hanya pakai celana pendek, ya, misalkan kita ini tersesat atau apa, nauzubillah, ya, ada di tengah padang pasir, mau juga makan susah dan seterusnya. Bagaimana? Ya kan? Al-Qur'an kan memberikan informasi, famaniturra ghaira bagin wala 'adin fala itsma alaih.
Kalau kita dalam keadaan darurat, yang penting jangan sengaja dan jangan berlebihan. Apa yang terjadi? Apa maksud jangan berlebihan? Kebetulan ini pas-pas ini ada di sini ballo whisky, iya kan? Iya, di kantonna di depan kursi saya, misalkan pesawat orang bule ada nak kantongi ballo whisky. Ya kan? Kita sudah bertahan berapa jam, kita tahan dulu, masih bisa kita cari-cari. Ternyata 1 hari, 3 hari tidak dapat. Ini je whisky ni. Bagaimana? Dalam Al-Quran dikatakan kalau dalam keadaan darurat begini, bagaimana? Mana mau ballo. Tapi secukupnya. Dalam Al-Quran jangan bilang, oh mumpung ini pula usiko 3 botol mumpung. Ya tidak, dalam Al-Quran cukup sebatasnya saja. Ilmu fikihnya menjelaskan yang penting tulang sulbi di belakang bisa tegak. Ya kan? Ada orang saking loyonya merangkak begini, saking posona. Ini yang penting bisa makin duduk, bisa makin berdiri, ya kan? Tulang sulbi bisa tegak. Kata usul fikih kita, itulah kadarnya bagaimana itu tidak berlebihan. Ya itu. Masuk waktu sholat, kita tahu waktu sholat. Kalau kita pelajari waktu sholat, walaupun kita tidak lihat jam secara umum, bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya kita bisa mengetahui waktu sholat. Ya, di antaranya kalau duhur sudah masuk ke arah matahari ke barat, berarti sudah masuk duhur sedikit. Ya, asar kita lihat misalkan botol asar, apa tandanya? Semoga bapak-bapak sudah tahu. Kalau belum kita jelaskan kembali. Bayangan. Ya, bayangan. Kalau bayangan benda itu sudah lebih panjang daripada bendanya, masuk di sholat asar. Ya, misalkan ini. Kenapa ini penting? Karena saya ingat itu bulan-bulan lalu itu ada masjid katanya terlalu cepat azannya asar. Terik dulu ku asar. Itu di sebelah, misalkan ya, itu di sebelah belum pikau terik dulu ku apa, ya kan? Ada begitu. Tunggu dulu. Kita lihat ilmu fikihnya. Kalau bayangan benda sudah lebih panjang daripada bendanya, ukur ki. Mana bayangannya? Di sini bayangannya. Ukur nih. Cek. Oh, lallo nih. Kalau lallo nih berarti asar ki. Belum pi lallo atau masih pas-pas, belum pi asar. Begitu. Ada. Kalau maghrib hujan ini. Oke, kalau tidak hujan enak dilihat maghrib. Tapi kalau maghrib secara umum ada sedikit bayangan, ada sedikit benda, ada dari matahari pantulan sedikit. Kalau bayangan sudah 2 kali jaraknya daripada benda, itu maghrib ini. Jadi 2 kali diukur ke 2 kali, cek 2 kali. Kalau masuk di 2 kali berarti masuk di maghrib. Misalkan ini ya, dan seterusnya. Ditahu begitu. Sekarang sudah masuk asar. Ku tahu ilmuna. Tetapi bagaimana keadaan kita? Iya. Kalau ilmu syariat tidak memenuhi syarat kini. Tetapi kalau dalam keadaan darurat bagaimana? Ya kan? Di sini dikatakan kita belajar niat, tujuan, ikhlas lillahi ta'ala. Mau ki apakah lebih? Mau ki mengagungkan Allah ini, mengagungkan Allah. Ya kan? Saya berikan contoh. Kalau begitu, sebenarnya kita tidak layak sholat. Kenapa? Kita kan kotor. Tubuh kita kan banyak, mohon maaf, kotoran. Yang kedua, hati kita kan semua ini pendosa. Saya pendosa, kita semua pendosa di hadapan Allah. Kalau begitu pantas kita menyembah Allah. Ya kan? Kotor kini. Justru orang kotor itu semakin menangis ketika berdoa kepada Allah. Ustaz yang merasa dirinya suci dalam sholat malamnya mungkin tidak menangis. Tetapi mantan preman, mantan penjahat, ketika dia insaf di malam hari lebih menangis. Apa maksudnya? Artinya ada orang ahli ibadah, ya Allah mau menangis. Apa mau ku menangisi? Saya sholat kah? Saya berajamah kah? Saya apakah? Ya kan? Apa mau ku tangisi? Misalkan ini, mana dosaku ya Allah? Ada orang begitu. Bahaya ini, bukan lagi tidak ikhlas, sombong orangnya, angku. Bahaya kalau angku lebih parah lagi. Di atasnya ria. Karena angku itu adalah, mohon maaf, salah satu sifatnya iblis. Ada orang kenapa itu tidak bisa menangis? Sementara ada mantan preman, kemudian dia menangis. Tapi banyak juga ahli ibadah menangis bukan dosanya nainga, orang tua anak,
utanna naiga. Beda itu menangisnya, nah tahu ki malaikat. Ketika hanya mengingat sedih karena malaikat, lalu sedih karena orang tua, apa bedanya nonton ki sinetron? Juga meninggal kini, nah, ya kan? Tapi harusnya hati ini ketika menetes, itulah ada biasa kita dengar, tetesan keikhlasan taubatnya ahli ibadah itu bisa memadamkan neraka satu tetes. Bukan menangis sembarang. Menangis untuk mengubah dirinya. Saya ahli maksiat menjadi orang yang baik. Saya sudah ahli ibadah menjadi apa? Menjadi yang lebih baik lagi. Begitu. Artinya berubah, hijrah, baik langsung. Bukan berarti apa namanya bilang orang ibu-ibu toba apa namanya? Toba Lombok, toba apa? Ya itu toba Lombok ji. Pedisnya di Lombok kah? Tidak mau je ini je. Tidak mau je. Padahal anuku asam lambungku ada anuku. Jangan makan Lombok. Pas kecini Lombok, erok ji nak coba tong. Iya kan? Toba apa namanya itu ada begitu. Makanya kita belajar untuk mengendalikan diri kita. Ini alhamdulillah sudah berada di akhir bab 4. Nanti kita lanjut sedikit kemudian beralih ke bab 5 dari kitab ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Semoga sudah paham, dan kalaupun ada didiskusikan, sebentar kita bisa buka diskusi dan seterusnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.